Ya, kembali ke ini udah sembuh nih. Oke, tes coba. Tes coba. Oh, bisa tuh, ya. Ini aja warnanya ganti. Warnanya yang biru. Biru tua. Kenapa aku milih biru tua? Ayo, karena kalau ada mahasiswa yang buta warna, warna biru itu kan kontras, jadi kelihatan. Ya, jadi usahakan Anda itu sering-sering pakai warna biru, ya, karena siapa tahu audien ada yang buta warna. Jadi kalau dikasih warna lain malah dia nggak lihat nanti, ya. Karena itu aku milih warna biru. Tapi ya sudahlah, ya, kan nggak selalu saya bisa milih warna biru. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang kecepatan sesaat dan kemiringan grafik fungsi. Oke, kita mulai aja. Kita udah ketinggalan waktu 20 menit nih. Oke, ini menurut hukum Galileo, jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas dekat permukaan bumi sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Itu dia. Ya. Maksudnya apa? Ini dia, ya. Ini perjalanan, ini ada batu, ya, sebuah benda jatuh bebas, jeder, turun ke bawah. Ini waktunya direkam ketika 1 detik masih ada di posisi ini, ketika detik kedua ada di posisi sini, gitu loh maksudnya, ya. Jadi ngelihatnya ini perjalanan yang ditempuhnya nih, mungkin ini 16 meter, ini 64 meter, ya. Cukup dalam ya, 64, 1 detik aja udah hampir 50 meter itu, ya. Oke. Nah, jadi kalau itu dirumuskan, kira-kira rumusnya itu ada yang bentuknya seperti ini, ya, kira-kira aja ya. Oke, ini namanya pemodelan, ya. Pemodelan tentu bisa boleh akurat dan boleh tidak akurat. Tapi kalau pemodelan kita itu hasilnya prediksinya akurat, ya pemodelan kita itu baik, ya. Jadi tadi kan ini dilihat di waktu 1 y-nya adalah 16, di waktu 2 y-nya adalah 64, y itu jarak tempuhnya, ya. Ini fungsinya. Jadi ketika T sama dengan 1, 16 kali 1, 16. Ketika T-nya 2 kali dikuadratkan 4 kali 16, 64. Kayak gitu loh, ya. Jadi ini dia, 64. Nah sekarang kita isikan yang lainnya. Waktu ini 1,001, masukkan ke sini, kuadratkan. Gitu kan ya. 1,01 masukkan ke sini lagi, kuadratkan. 1,1 masukkan lagi, kuadratkan. 1,5. Oke. Nah, itu udah dihitungkan. Tentu yang itu Pak Watsuma, ya. Nah, ini hasilnya ada 16, 16, 16, 19, 36, 64 gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya kecepatan antara waktu sekian dan waktu sekian, itu kecepatannya berapa misalkan. Nah, itu dia. Kecepatan itu benda antara interval waktu T0 dan T1. T0 itu awalnya, ya. Mungkin awalnya kita ada di sinilah, bukan di sini, ya. Kita misalkan sudah terlanjur di sini, ketika nyampe di sini kecepatan rata-ratanya berapa, kayak gitulah, ya. Yang diketahui aja, yang ada di tabel aja lah, ya. Di sini kan ketika 0 kan posisinya ya 0 y-nya, ya. Coba masukkan di sini. Kalau t-nya sama dengan 0 kan y-nya sama dengan 0. Karena itu kita tidak akan melihat ketika di saat 0, kita melihatnya di saat yang lain aja. Oke. Kecepatan rata-rata itu kalau kita ngomong T0-nya itu sama dengan 1, kemudian T1-nya itu sama dengan 2, maka YT1 itu adalah 64, YT0-nya itu adalah 16, kayak gitu, ya. Seperti itu. Ya. Nah, waktunya gimana? Waktunya ya T1-nya itu sama dengan 2, T0-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Gampang ya? Perhatiin. Ya, di sini ada waktu T0, ada T1. Di sini ada T1 kurangi T0, YT1 kurangi YT0. Itu kita akan lagi menghitung kecepatan rata-rata. Nah, sekarang tinggal dilihat aja, kalau pedoman kita, waktu T0-nya kita itu selalu 1, misalkan ya, jadi kita acuannya 1 aja ya. Acuannya waktunya selalu kita akan lihat di sini. Ketika saya berjalan ke sini, kecepatan rata-ratanya berapa? Ketika sampai sini, kecepatan rata-rata saya berapa? Sampai ke sini, kecepatan rata-rata saya berapa? Lalu acuannya adalah waktu ketika saat sama dengan 1. Itu yang dikehendaki dalam contoh soal ini. Tentu Anda bisa bikin yang lain, ya. Ini kan bisa dibikin dengan Excel kan? Ya, pakai Python juga bisa. Ya, dengan Excel bisa, dengan Python juga bisa. Oke, sekarang kita lihat ini. Ketika
tadi kan kita ini dan ini yang mau dihitung kecepatan rata-ratanya, yaitu T0-nya 1, T1-nya 2. Jadi selisih T1 kurangi T0 itu adalah sama dengan 1. Sedangkan YT1 kurangi YT0 itu adalah 64 kurangi 16, itu adalah 48. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya adalah 48 meter per detik misalkan. Ya, 48 meter per detik. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita kecepatan rata-rata baru mulai jalan gimana? Masih agak baru mulai jalan gitu loh. Ini kan masih 1,5 itu di sinilah, ya. Baru jalan 1,5 detik gitu loh. Ini detik ke 1,5 detik kemudian, ya. Jadi kalau yang ini itu perjalanan waktunya itu adalah setengah detik kemudian, yaitu T1-nya 1,5, T0-nya adalah 1. Ya, jadi 0,5 ini pembaginya. Anda perhatikan baik-baik ya pembaginya. Ya, pembaginya setengah. 1 dengan 1,5 mana? 1,5 mana? Ini 36. 36 kurangi 16, 20. 20 dibagi berapa tadi? Bagi setengah, 40. Nah, ya. 20 dibagi setengah kan 40. Ngerti 20-nya? 36 kurangi 16 itu adalah yang atas ini loh. Kemudian T1 kurangi T0 itu yang ini. Nah, 0,5 kan? Jadi 36 kurangi 16 itu adalah ini ya. Itu adalah 20. 20 dibagi setengah itu adalah 40. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 40 ketika perjalanan menempuh dari sini ke sini. Jeder, kecepatan rata-ratanya adalah seperti itu. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya perdekatkan lagi. Nah, kalau kecepatannya di 1,1 gimana? Kecepatan rata-rata dari 1 sampai 1,1. Ini kan selisih waktunya kan 0,1 ini. Ya, jadi ininya adalah 0,1. Selisih atasnya berapa? Atasnya ya tinggal lihat 1,1 itu yang mana? 1,1 kan yang ini. Ya, 1,1 itu yang itu. Jadi 19,36 dibagi 16 itu adalah 3,36. Tapi pembaginya itu adalah 0,10, kayaknya 10. Jadi 3,36 kalikan 10. Nah, ini dia 33,6. Ya. Jadi kecepatannya oke, jadi ketika benda mulai bergerak dari mulai diem jalan itu kan ada percepatan namanya. Ya, jadi ketika kamu rekam di sini dari sini ke sini pasti kecepatannya masih rendah. Ya. Kecepatannya masih rendah, tapi semakin ke bawah itu kecepatannya semakin tinggi, ya karena ada percepatan. Nah, kayak gitu, ya. Cuman di sini tidak diperlihatkan percepatan. Nanti ketika kita sudah membahas turunan kedua, baru kita akan bahas tentang percepatan. Sekarang kita bahas nih 1,101, 1,01 itu adalah 16 kurang. Nah ini 16 kurang ini kan 0,32. Jadi sebelah atasnya itu adalah 0,32 nih. Tapi bawahnya itu 1/100 nih jadinya. 1,01 dikurangi 1 kan 0,01. Jadi pembagi 0,01 kan kayak dibagi 100 gitu kan ya. Jadi jaraknya tadi berapa? 0,3 ini 16 dikurangi 16 kan 0. 0,32 kalikan 100 jadi 32,16. Ini kan 0,32,16 dikalikan 100 kan 32,16 ya. Coba Anda lihat semakin dekat dengan titik 1 ya, kecepatannya itu semakin mirip gitu loh ya. Semakin mirip ya. Ini ditanya, ketika pas di 1 kecepatan rata-ratanya berapa jadi? Ya. Kecepatan rata-rata sesaat. Kalau ini kan beberapa saat nih. Ini juga beberapa saat ya. Ini beberapa saat ya, tapi semakin kecil saatnya itu ya. Ini kan 1/1000 saat kemudian ini ya. Yang ini itu adalah 1/10 saat dari 1, ini adalah 1/100 saat dari 1, ini adalah 1/1000 saat dari 1. Nah yang ini pas di saat wah, ini nilainya berapa? Anda bisa menduga ini nilainya adalah 32. Nah cara yang ngitungnya itu adalah pakai limit, karena 1 kurangi 1 ini kan 0 nih, nggak bisa 0. Paling-paling kita hanya bilang mendekati 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk yang ini itu kan kita nggak bisa bilang ini T1-nya 1, T0-nya 1, ini kan jadi 0 pembaginya ya. Pembilangnya juga masih sama ya. YT ini dengan YT ini kan jadi sama-sama ini kan, sama-sama 16 ya. 16 kurangi 16 0. Kemudian 1 kurangi 1 0. Naon eta teh 0/0. Tapi jangan ngomong 0/0, ngomongnya adalah pakai limit. Ini dia. Ya, bagaimanakah menentukan kecepatan sesaat?
T0. Nah, ya, kecepatan sesaat di saat 1. Ini kan caranya semakin dekat nih. Nah, ini kalau ini sama dengan 1, namanya kecepatan sesaat. Ya, kita akan menuju 1. Nah, tidak pas di 1, tapi menuju hari adalah nilai kecepatan rata antara T0 dengan T0 sendiri. Masalahnya karena ada pembagian dengan 0, ya ininya kan jadi 0 nih. Ya. Nah, itu akan kita hindari. Ini dia, ya. Ini jadi ini selisih waktunya, ini selisih jaraknya. Ditulisnya dengan ada delta Y dan delta T dengan delta Y. Jangan takut ya, kalau ada tulisan delta, ada apa lah, itu cuma tanda aja. Jangan takut. Ya. Nah, ini itu jaraknya, ini adalah waktunya, selisih jaraknya, ini selisih waktunya. Jadi itu kan tadi selisih jaraknya dibagi dengan selisih waktunya. Ya, dengan selisih waktunya itu 0, masalahnya itu ya, karena ada masalah pembagian dengan 0, maka proses penghitungan menggunakan limit. Oke, ini dia limitnya, delta T-nya yang menuju 0. Ya, delta T-nya menuju 0. Ini dia jadinya kecepatan sesaat pada waktu T0. Nah, jadi pada saat T0 sama dengan 1, ya, kecepatan sesaatnya itu ini. Ya. Jadi ada konsep kecepatan sesaat di sini. Dan nanti kita akan lihat bahwa yang ini itu akan berulang ketika kita membahas masalah yang kedua. Tadi ini masalah yang pertama, yaitu tentang kecepatan sesaat. Oke, kita lanjutkan ke masalah kedua. Nah, ini dia. Ya. Kita sudah membahas tentang garis singgung. Ya, dari sebuah garis singgung dari sebuah garis lurus. Ya, garis singgung sebuah garis lurus lah ya. Tapi menyinggungnya terhadap kurva ya. Oke, ini dia. Jadi kalau ininya berupa lingkaran, garis singgungnya ini. Kalau ini berupa kurva kayak gini, garis singgungnya ini. Kalau bergerak kayak gini ya, garis singgung di sini ya ini gitu loh ya. Lupa itu motong Pak. Motong, iya motong. Ya, yang ini kan motong di sini Pak. Iya, kita lagi bahasnya yang ini kok, bukan yang ini. Ya, jadi kita pembahasannya mungkin dikasih selang yang ini aja. Jadi kalau ini titik pembicaranya mungkin kita ngomongnya di sini aja selang ini. Ya, jadi di selang ini itu dia tidak motong. Ya, dipilih selangnya. Jadi tapi kalau diambil selangnya dari sini ke sini ya ada potongannya ini. Ya, tidak seluruhnya bersinggung. Tapi di titik sini garis singgungnya itu adalah ini. Ya, kalau di titik ini garis singgungnya mana? Ya garis singgungnya ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi garis singgungnya di dua titik yang berbeda ya tentu berbeda karena nantinya akan ada kemiringan dari garisnya juga berbeda. Kalau ini kan slope-nya negatif nih. Kalau ini kan slope-nya positif gitu. Itu aja sudah menunjukkan bahwa garis singgungnya berbeda. Oke, nah sekarang bagaimana sih caranya menentukan titik singgung itu? Nah, itu dia. Jadi pertama-tama ya ini PK itu disebut apa ini, garis apa tadi? Garis tali busur ya. Ini garis tali busur itu yang ini. Ya. Oke, garis tali busur. Nah, ketika kita bergerak ke sini, kita kan menujunya mau ke sini nih nanti. Ya, sampai nanti akan diperoleh yang ungu. Jadi garis yang semula ini itu akan menjadi ini. Caranya gimana? Kita bergerak ke bawah, ya. Dari sini ke sini kalau ini ditarik garis seperti K1 seperti itu, ya. Kita bergerak sampai sini, kalau ditarik garisnya adalah K2, gitu kan ya. Kemudian kita bergerak lagi ke sini, garisnya itu adalah ini, ya. Ketika kita bergerak ke sini, garisnya itu adalah ini. Nah, itulah dia akan kita sebut sebagai garis singgung, ya. Jadi di sini kelihatannya kita akan melihat dari sininya, ya. Dari ini dibagi dengan ini. Terus nanti di sini juga akan ada kayak gitu. Ini dibagi dengan ini. Kayak gitu, ya. Ada konsep yang seperti itu untuk menunjukkan garis ininya. Ya, jadi ini saya peragakan, tapi di peragaannya ini gambarnya jadi begini, ya. Tapi kamu bisa ngelihat ya, mulainya dari sini nanti ke sini, nanti akhirnya ke sini, ya. Di peragaannya sebentar lagi. Jadi gambarnya dibalik. Aku udah usul kepada Pak Warsoma supaya lain kali kalau bikin gambarnya yang mirip dengan yang ada di textbook kalau mau peragaan, ya, supaya mahasiswa tidak bingung. Ini saya udah bilang bahwa yang akan kita
bahas itu adalah yang kurvanya kayak gini. Jadi jangan kaget ya. Ini sebentar lagi. Ini dia. Oh, ini harus ganti ini dulu. Ininya jeder. Iya. Anda bisa lihat tuh, ya. Jadi di sini yang dihitung itu adalah rasio P dibagi Q, ya. Rasio P dibagi Q. Ini P-nya kan berubah-berubah nih, ya. P-nya itu berubah-berubah P-nya. Gitu kan ya. Mengecil-mengecil, Q-nya juga mengecil-mengecil, ya. Nah, rasio antara P dan Q inilah yang nanti akan mengantarkan kita pada kemiringan atau slope dari garis singgung. Oke, ngerti ya? Nah, ini kurvanya terbalik ya. Tadinya kurva cekung atas, sekarang menjadi cekung bawah. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa menghayati apa yang saya maksudkan ini ya. Jadi mula-mula kita ada garis ya, yang tadi disebut apa? Apa namanya tadi itu ya? Coba ini. Yang namanya tali busur. Ya, ini ada tali busur, ya. Tali busur itu dari sini sampai Q, tapi Q-nya itu bergerak terus sampai menuju P, ya. Q yang bergerak menuju P itulah yang nantinya akan ketemu dengan slope kita. Nah, kemiringan garis tali busur, jadi kita akan perhatikan kemiringan garis tali busur itu kalau dituliskan kan ketinggian dari fungsi dikurangi fungsi dibagi dengan jaraknya X itu tadi. Ini X-nya, jarak X-nya, ini selisih dari, jadi ini adalah yang ini itu, tak lain adalah ini, sedangkan yang bawah ini adalah ini. Yang tadi itu P dan Q itu, ya. Jadi ini adalah P-nya, ini Q-nya. Saya ulangi lagi lah ya, demonya itu biar Anda appreciate terhadap P dan Q yang kita maksudkan itu. Jadi P dibagi Q itu akan menunjukkan kemiringan dari tali busur. Nah, kemiringan tali busur pas di titik P itulah namanya garis singgung namanya, ya. Lihat P dan Q, ya. Nah, di sini Anda lihat di sini ya, di bagian ini rasio P dan Q-nya dihitung terus itu sampai hasilnya 5 berapa tadi? Ya, yang paling akhir 5, ya 5,5 mungkin, ya, mungkin 5,5, ya, mungkin 5,5. Itu tadi, ya. Jadi slope-nya garis singgung kita adalah 5,5. Oke. Nah, kalau udah, ya, P dan Q ini akan kita rumuskan dengan notasi yang lebih eksplisit, ya, dengan notasi yang lebih eksplisit. Ini P-nya, ini P-nya, dan yang bawahnya itu adalah Q-nya. Nah, itu dia, ya. Jadi slope dari sini berapa, kemudian slope dari tali busur yang ini berapa, slope dari tali busur ini berapa, slope dari tali busur ini, sampai akhirnya ketemu slope dari yang paling akhir lah ya, yang ketika Q-nya itu sudah berimpit dengan P, ya. Pada saat Q berimpit dengan P, itulah yang dimaksud dengan kemiringan garis tali busurnya itu tadi. Tapi sekarang kita akan bilang itu kemiringan garis singgung. Tapi lagi-lagi lihat nih, H kita itu kan semakin lama semakin mengecil gitu loh, ya. Semakin lama semakin mengecil, ya atasnya juga semakin mengecil. Kalau lihat demo yang tadi itu dua-duanya mengecil kan, P dan Q-nya itu, ya. Tapi di sini kita konsentrasinya ke Q-nya, ya. Ini yang Q-nya itu yang akan menuju 0. Oke. Masalahnya kita dapat menghitungnya karena rumus di atas, karena penyebutnya 0. Pembilangnya sih harusnya yang 0, ya. Penyebutnya, sorry, aku suka ketukar-tukar. Oke, dia, ya, ini dia, hanya yang menuju 0, ya, Q-nya. Aduh, kadang pakai H, kadang pakai Q, nanti aku akan bilang bahwa sama supaya disamakan, ya, supaya ini tuh diganti nama H aja, Pak, kayak gitulah ya. Ini loh, karena kalau notasinya beda atau apa beda itu mahasiswa jadi nggak cepat tangkep kan. Kalau yang ngajar dosennya sih ngerti, tapi apa yang di kepala dosennya jelas, di kepala mahasiswa kan belum tentu jelas. Aku bilang begitu ke Pak Warsama, ya. Jadi Q ini, ya, Q itu adalah H itu. Ini dia C plus H itu, ya, C plus H. Jadi jarak antara C plus H dengan C itu H kan, Q itu H. Kenapa tiba-tiba jadi Q ya? Kenapa nggak H aja sih?
ya. Sehingga P per H lah, P-nya boleh lah yang lain-lainnya. Oke. Tapi yang Anda ngerti bahwa Q itu adalah H. Nah, H-nya itu lama-lama menuju 0, ya. H-nya lama-lama menuju 0. Oke. Oke, kita lanjutkan sampai sini ya. Nah, ini dia. Ini itu bentuk rumus ini itu ya. Itu kan sama dengan kecepatan rata-rata sesama. Ya. Jadi lihat nih. 2 masalah dengan 1 tema. Ya. Kalau kamu belajar kalkulus dengan cara pemahaman seperti ini, nanti ketika Anda membaca naskah matematik yang lain, misalkan di elektro, ada rangkaian listrik atau apa, oh ini kan sebetulnya sama aja dengan tema yang itu, ya gitulah ya, seperti itu. Kemampuan itu kan penting, meringankan beban kepala kita. Coba bayangkan kalau setiap masalah itu dianggap hal yang berbeda-beda, pening di kepala kita itu, ya, karena kita seolah-olah bertubi-tubi menghadapi masalah yang, kelihatannya aneka ragam, ya, padahal masalahnya sama. Itu manfaatnya kalau kita punya kemampuan matematik. Kenapa aku bilang begitu? Karena kami pernah bekerja sama dengan sarjana ekonomi. Saya sendiri sarjana ekonomi, ya. Nah, tapi saya punya latar belakang matematik ITB, sehingga sarjana ekonomi saya beda dengan sarjana ekonomi yang matematiknya tidak ITB. Atau setiap matematiknya diajarnya dengan hafalan-hafalan gitulah, ya. Sarjana ekonomi kan tidak perlu bahas kemiringan-kemiringan. Ini apa ekonominya? Terlalu repot nyari ekonominya. Dianggapnya enggak relevan, sehingga dilompati aja. Kayak gitu. Kalau kita enggak, matematik ya matematik. Nantinya itu menjadi masalah yang kelihatan macam-macam, tapi sebetulnya matematiknya itu juga gitu loh, ya. Entah itu masalah di informatik maupun di elektro, ya, seperti itu. Jadi kalau matematik diajarkan secara matematik itu yang benarnya, karena masalah-masalah yang spesifik itu kalau diajarkan secara spesifik itu tidak membuat dia tidak bisa melihat masalah lain itu sebagai masalah yang sama, kayak gitu loh, ya. Jadi keberuntungan orang belajar matematik dengan cara matematik itu bisa melihat punya kemampuan seperti itu. Sehingga kalau ada masalah di perusahaan yang kamu kerja nanti, orang yang ngalamin masalahnya kok macam-macam, Anda dengan tenang melihatnya, bisa menyederhanakan. 100 masalah itu mungkin 10 masalah aja gitu kan. Banyak samanya antara masalah satu dengan masalah yang lain. Atau ada 10 masalah, itu sebetulnya 2-3 masalah aja. Kayak gitu loh. Itu lebih sederhana kita ininya. Cara bekerjanya lebih cepat. Orang lain melihatnya, wah orang ITB cepat ya berpikirnya. Cepat bagaimana? Ini kan orang ITB ngelihatnya itu urusan hal yang sama, ya perlakukan dengan cara sama atau solusinya sama gitu loh. Ya pantas saja dia bisa melihat, wah orang ITB kalau memecahkan masalah kok cepat ya. Nah iya. Tapi dia kan nggak bisa ngajarkan orang lain gimana caranya cepat. Coba lulusan sarjana ITB itu ngajarkan ke sarjana ekonomi sampai kapanpun nggak akan bisa paham, kecuali yang sarjana ekonomi itu mau membongkar pelajaran kalkulusnya dari awal, baru nanti bisa diajak berpikir cepat, ya. Jadi setiap masalah sarjana ekonomi itu harus diajari dari awal lagi. Ini masalah baru, nanti ada masalah lagi, ini masalah baru, ada masalah lagi, ini masalah baru. Jadi harus diajari aja terus, ya, untuk mencahkan masalah itu. Nggak punya kemandirian untuk melihat bahwa ini tuh masalah yang sama satu sama lain. Anda melihat bedanya sarjana ekonomi dengan sarjana ITB? Saya ngalami itu. Ya, saya kan konsultan di Bank Indonesia, sehingga saya bisa berhadapan dengan sarjana ekonomi dan berhadapan dengan mahasiswa saya taruh di situ kan, mahasiswa prodi matematik dan informatik juga. Ada mahasiswa saya yang dulu saya ajar dari prodi informatik kerja di BI itu berpikirnya cepat gitu loh, ya, cepat menangkap masalah sebagai masalah yang sama lah, kayak gitu loh, ya, kepalanya ringan sekali gitu loh kalau menghadapi masalah yang kelihatannya rumit gitu loh. Itu manfaatnya kalau kamu jadi sarjana ITB seperti itu, ya. Nah, sarjana ITB yang belajar kalkulusnya diajarkan secara matematik. Jangan sampai matematik diajarkan secara ekonomi, jadi langsung dicarikan contoh-contoh soal ekonomi. Dia tidak melihat bahwa begitu masalahnya diubah menjadi masalah fisika, masalah kimia, masalah biologi, masalah transportasi, masalah
supply chain atau apa, itu masalahnya itu juga kayak gitu, ya. Itu manfaatnya kalau kamu belajar matematiknya itu secara matematik. Jangan ketika baru belajar matematiknya sudah digiring ke arah bidang tertentu. Nanti kamu nggak bisa melihat masalah lain sebagai hal yang sama. Ya, jadi yang saya ilustrasikan ekonomi. Jadi kalau matematik diajar oleh prodi ekonomi sendiri, tidak mau diajari oleh prodi matematik, itu risikonya kayak gitu. Tidak bisa melihat bahwa matematik yang ada di tangannya itu bisa untuk berbagai hal, ya, berbagai masalah ekonomi itu sebetulnya masalah yang mirip-mirip aja, kayak gitu loh. Kalau kamu punya kemampuan matematik yang seperti ini, tapi kalau kamu bangun matematiknya itu sesuai kebutuhan sesaat, yaitu kebutuhan pelajaran ekonomi aja, ya sudah, tenggelam kamu di situ, ya, nggak punya kemampuan untuk melihat yang lain. Demikian pula kalau kamu belajar matematiknya yang seperti ini langsung dikaitkan dengan rangkaian listrik aja, dikiranya ilmu itu untuk rangkaian listrik aja. Ya, dikiranya turunan ini hanya berlaku untuk rangkaian listrik aja karena digiringnya ke situ. Nah, itu bahayanya kalau belajar matematik sudah dicampuri oleh ilmu-ilmu spesifik. Seperti itu bahayanya. Bahaya dalam arti fleksibilitas Anda berpikirnya itu terkurangi. Ya, Anda melihat oh ini itu kan masalah rangkaian listrik, udah nggak kepikir bahwa ini itu adalah masalah pertumbuhan bakteri, ini itu adalah masalah pertumbuhan populasi, ini itu adalah masalah penyebaran COVID, segala macam itu nggak terbuka itu, ya langsung tertutup. Ini itu kan urusan rangkaian listrik. Kalau ini diajarkan, andai kan kalkulus ini diajarkan oleh prodi elektro langsung, teknik elektro langsung, mungkin akan dicarikan contoh soal yang langsung rangkaian listrik, sehingga mahasiswa menghayati ini itu adalah menghayati fenomena rangkaian listrik saja. Ya, tapi kalau orang sarjana kalau orang matematik yang mengajarkan kan ini itu diperkenalkan dulu ini ada dua masalah, ternyata masalah itu sama gitu loh, ya, satu tema. Nanti ada 3 masalah, satu tema. Ada 1000 masalah, itu satu tema. Seperti itu. Sehingga soal matematik itu bisa macam-macam. Seperti itu ya. Ya, karena itu kalau belajar matematik itu ya belajar matematik aja dulu. Ya, jangan sampai tiba-tiba dilokalkan menjadi, kalau Anda teknik mesin misalkan, matematikmu itu seolah-olah hanya berlaku di teknik mesin. Matematikmu itu seolah-olah hanya berlaku di teknik sipil. Karena yang ngajarkan dosen teknik sipil dan teknik mesin, ya nggak kepikir bahwa dia dengan teknik yang sama itu kamu bisa mecahkan masalah COVID-19. Penyebaran COVID itu harus dimodelkan matematiknya gimana, ya, bahwa dengan ini itu kamu bisa mempelajari genetika molekuler atau apa di biologi, dengan ini itu kamu bisa mecahkan rangkaian listrik juga, karena dari awal memang itu yang diajarkan. Padahal ilmu yang di tanganmu itu bisa kemana-mana, ya, karena itu ada juga orang yang berpendapat kalau belajar matematik itu biar orang matematik aja yang ngajari. Nanti elektronya kami yang ngajari elektronya. Itu dulu ada profesor elektro yang bilang gitu. Profesor sekarang udah pensiun atau udah meninggal, yang bilang bahwa kalau belajar matematik serahkan matematik, kami yang akan ngajarkan elektronya. Gitu, itu profesornya bilang begitu. Ya, kami yang akan ngajar elektronya. Jangan sampai matematiknya itu sudah diisolir menjadi masalah elektro, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa matematik ini bisa ke kemana-mana. Seperti itu, ya. Oke, nah penghitungan ini, ya, itu sama persis dengan perhitungan kecepatan yang sudah dibahas sebelumnya. Rumusnya seperti ini persis formulasinya. Sehingga dua masalah yang kelihatannya berbeda. Yang satu masalah kecepatan sesaat, yang satu lagi adalah masalah kemiringan garis singgung. Apa sih nyambungnya itu? Ternyata nyambung. Ya, ternyata setelah dimatematikan itu hal yang sama. Ya, kebayang nggak kalau ada 1000 masalah di masyarakat? Mungkin kamu ini sama aja lah, kayak gitu loh. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemampuan seperti ini kan penting itu, supaya ketika nanti Anda jadi bos itu sederhana cara ininya, cara berpikirnya, dan bisa cepat, ya, cepat untuk menangkap masalah. Kalau bisa cepat menangkap masalah kan cepat menangkap solusinya gitu, sehingga Anda akan dikagumi orang itu, tapi kok cepat ya berpikirnya. Bukan cepat berpikirnya, cepat dia punya kemampuan yang orang lain nggak diajari kemampuan itu. Sayang, dan itu diajarkannya di tingkat 1, namanya matematik, yang akan mengajarkan bahwa dengan metode yang sama kamu bisa pakai metode ini ke kemana-mana.
Seperti itu. Kalau matematik itu diajarkan secara matematik aja. Jangan dicampuri oleh biologi, jangan dicampuri kimia, jangan campuri fisika. Ya, kalau pelajaran ini yang ngajari fisika dijamin akan menjadi masalah kecepatan itu tadi saja. Ya, kecepatan aja. Tidak diperlihatkan perspektifnya bahwa ini tuh bisa menjadi masalah lain. Nggak ada waktu. Karena dituntut akan menyampaikan materi berikutnya, sehingga bertubi-tubi dia akan terjebak selalu terisolir ke masalah fisikanya itu. Demikian pula kalau ini diajarkan di biologi, terjebak oleh masalah biologinya terus. Sehingga tidak bisa melihat bahwa matematika satu itu bisa memecahkan masalah biologi, masalah biologi, fisika, kimia, astronomi, elektro, informatik, sama aja ilmunya itu juga. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang mengajarkan matematika kan dia mengajarkan landasan berpikirnya secara umum, ya. Oke, ini 11.50 saya rancangkan di absensi saya itu 11.50 saya buka ya. Anda bisa lihat, jadi mulai sekarang Anda bisa absensi dan saya akan istirahat dulu kira-kira 10 menit. Nanti kita akan masuk jam 12 ya. Kita akan masuk jam 12. Saya kira kita akan istirahat dulu kira-kira 10 menit. Oke?